Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma alhimna rushdana waftahna qulubana wahdina siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih, insyaallah semuanya disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita tidak lupa kita sampaikan selalu kehadirat Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan, termasuk Allah telah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mentazkiyah kita menjadi orang yang bersih dari noda dan dosa. Dan ini juga cara Allah Subhanahu wa taala untuk menaikkan derajat kita menjadi orang terbaik di Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa. Semoga semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, baik amal kita yang wajib, amal kita yang sunnah maupun yang lainnya, diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya yang mulia, sahabatnya yang agung, dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, Bapak dan Ibu semuanya, termasuk umatnya yang selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah satu peristiwa yang selalu akan dirasakan oleh siapapun yang dia hidup. Jadi tidak ada satu makhluk yang bernama manusia itu yang tidak mengalami kematian, siapapun dia. Bahkan Fir'aun sendiri yang mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan, mengaku sebagai Tuhan, akhirnya pun kemudian wafat, mati, meninggal. Karena itu jangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu menegaskan ada di dalam 3 surat, 3 ayat yang redaksinya sama. Pertama dalam surat Ali Imran ayat 185, yang kedua pada surat Al-Anbiya 35, dan surat Al-Ankabut ayat 57. Yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu dha'iqatun, akan merasakan yang namanya kematian. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kematian ini bagi semua orang merupakan proses yang sama. Berakhirnya kehidupan dunia dan lepasnya roh dari jasad, semua sama. Maka para raja mati, rakyat mati, orang kaya mati, yang miskin pun mati, semua mati. Yang membedakan adalah kaifa namut, bagaimana dan dalam keadaan cara apa kita itu mati atau meninggal. Itu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Maka ada istilah husnul khatimah dan ada istilah husnul khatimah, yaitu ending yang baik, yang manis, akhir yang baik, husnul khatimah. Dan su'ul khatimah adalah akhir yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang sekarang hadir di masjid ini dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu husnul khatimah ini menjadi cita-cita semua orang dan kita semuanya. Dan salah satu kata kuncinya usaha kita itu adalah kita selalu istiqomah di atas nilai-nilai keimanan,
nilai-nilai keislaman, nilai-nilai taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara globalnya. Tapi ada satu hal penting yang juga harus kita perhatikan, dan insya Allah menjadi fokus pembahasan saya pada malam hari ini adalah isti'dad li yaumir rahil. Bagaimana kita mempersiapkan pasca kematian itu terjadi. Dan itu merupakan bagian dari kayasah rohiyah imaniyah, yaitu kecerdasan spiritual keagamaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bisa mempersiapkan di saat istirahat yang lama itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rasulullah bersabda, al-kayyis, seorang hamba Allah yang memiliki kecerdasan. Yang cerdas itu adalah alladzi man dana nafsahu, adalah orang yang bisa menundukkan jiwanya, punya kontrol terhadap jiwanya itu, bisa mengatur jiwanya itu. Wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya itu. Wal ajiz, adapun seorang hamba Allah yang lemah tidak berdaya adalah man atba'a nafsahu hawaha, yaitu orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, tapi berharap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata poin dari apa yang saya sampaikan dari hadis Rasul ini adalah wa amila lima ba'dal maut. Setelah seorang hamba Allah mampu menundukkan, mengatur jiwanya dan tuntutan-tuntutan hawa nafsunya, kemudian dia mampu wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk negeri akhiratnya di saat-saat menunggu itu setelah kematian. Kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian dari makna wa amila lima ba'dal maut, salah satu makna kita beramal untuk negeri akhirat kita setelah kematian, dan itu perlu dipersiapkan, adalah apa yang dalam bahasa ulama itu dikatakan dengan istilah i'dad al-umri tsani, yaitu mempersiapkan umur yang kedua. Persiapkan umur yang kedua. Apa yang dimaksud dengan umur yang kedua itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dengan umur yang kedua itu adalah bahwa semua manusia ini di dalam hidupnya, ketika dia lahir, kemudian dewasa, kemudian dia wafat, itulah sesungguhnya seorang hamba Allah telah mendapatkan dan mengambil umurnya yang pertama. Jadi masa yang membentang sejak kelahiran sampai kematian, itulah umur yang pertama. Yang jikalau seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di umur yang pertama itu, yang berbeda-beda tentunya, ada yang panjang, ada yang pendek, dia beramal saleh, berlomba-lomba meraih kebaikan-kebaikan, maka atas amalnya yang baik itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Pahala akan mengalir dan dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Itulah umur yang pertama, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan umur yang kedua adalah ketika seorang hamba Allah itu sudah wafat, sudah mati, meninggal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulai dia melangkah ke umur yang kedua. Dan seorang hamba Allah itu akan bisa menikmati umurnya yang kedua jikalau di umur yang kedua itu, setelah dia mati, dikubur dalam peristirahatan di alam barzah, pahala Allah terus mengalir. Kemuliaan pun tetap dia dapatkan baik dari Allah maupun dari manusia, sebagaimana dia dapatkan ketika di umur yang pertama,
ketika dia banyak beramal soleh, pahala mengalir, kemuliaan di hadapan Allah dan kemuliaan di hadapan manusia. Itulah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala, satu hal penting yang harus semua dari kita mempersiapkannya dengan baik. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus mempersiapkan umur kita yang kedua itu? Ulama mengatakan yang pertama adalah hajatuna ilal amali shalih liduhulil jannati birahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Adalah kebutuhan kita kepada satu amal kebaikan sebagai tiket masuk surga Allah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua akan masuk surga Allah itu dengan rahmatnya, dan rahmat itu akan turun hanya dengan sebuah ketaatan dan amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna umur tsani atwal min al-umrul awal. Kenapa kita begitu perhatian dan persiapkan umur kita yang kedua, yang mana pahala terus mengalir dan kemuliaan dari Allah dan dari manusia yang kita dapatkan? Karena umur yang kedua itu lebih panjang dibandingkan umur yang pertama. Lebih panjang dibandingkan umur kita yang pertama. Kita rata-rata umat Muhammad itu sebagai Rasul sabdakan, tatarawahu a'mar ummati baina 60 wa 70. Rata-rata umur umat itu antara 60 sampai 70. Adalah kemudian nanti ada yang sampai 90 tahun, bahkan 100 tahun dan lebih. Tentu tidak akan bisa menandingin umur seorang hamba yang kedua itu. Karena umur seorang hamba yang kedua adalah umur setelah dia meninggal sampai nanti hari kiamat. Sampai nanti hari kiamat, dan itu artinya adalah bisa beratus-ratus tahun. Yang itu semua harus kita persiapkan. Dan alangkah indahnya jikalau umur yang panjang, yang ratusan tahun sampai hari kiamat itu, kemudian kita tak mendapatkan pahala yang mengalir dan juga kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia di sekitar kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian naza na'mal, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan umur kita yang panjang itu setelah kematian, yang bisa beratus-ratus tahun. Di sana ada abwabul khair, ada pintu-pintu keberkahan yang bisa kita jadikan satu fasilitas untuk mensiapkan diri di umur yang kedua itu. Tetapi pintu ini jemaah Allah Subhanahu wa taala harus kita dekati. Pintu ini harus kita ketuk dan harus kita masuki. Jika tidak, maka pintu keberkahan itu tidak akan bermanfaat di sisi kita, di sisi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang bisa kita jadikan sebagai fasilitas persiapan umur yang kedua adalah mimbabil mal, pintu harta benda yang Allah berikan. Dan harta benda ini jemaah Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian yang Allah berikan. Bisa menjadi nikmat, bisa menjadi nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman-Nya surat Al-Anfal ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahui bahwasanya anak-anak kalian dan harta kalian itu adalah fitnah, ujian. Ujian. Kalau dia adalah ujian, maka bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi nikmat. Menjadi malapetaka jika harta yang dimiliki seorang hamba Allah itu memperbudak pemiliknya. Siang malam ngurus harta, lupa sholat, lupa ibadah, lupa taat. Ada yang begitu, Pak? Seperti itulah kondisinya jikalau harta itu memperbudak dan itu menjadi harta yang menghadirkan murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta ini jamaah Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi aset ukhrawi dengan cara infaquhu fi sabilillah. Kalau sudah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maluka ma akalta wa ma syaribta wa labista wa ma anfaqta, hartamu itu yang sudah kamu makan, kamu minum, kamu pakai dan yang kamu infakkan.
Selebihnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari harta kita itu belum jelas. Bisa menjadi milik perampok, bisa menjadi milik pejamret, bisa menjadi rusak karena kebakaran, karena tsunami, karena bencana dan seterusnya. Belum jelas. Oleh karena itu, harta itu sebaik-baiknya adalah diantaranya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah babul ilm, pintu ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa menjadi fasilitas untuk mempersiapkan umur kita yang kedua, yang mana pahala terus mengalir, kemuliaan dari Allah terus ada, dan juga dari manusia terus kita dapatkan. Ulama mengatakan bita'limihi linnas, dengan cara mengajarkan ilmu itu kepada manusia, tapi dengan catatan ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat, ilmu yang mengenalkan seorang hamba Allah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan bagaimana seorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan agamanya. Dan umumnya ilmu yang punya maslahat kepada kehidupan masyarakat, jika ilmu itu kemudian diajarkan kepada orang lain, dan selama ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat dan diamalkan, maka pahala itu akan terus mengalir bagi yang mengajarkannya, Dan itulah jamaah Allah Subhanahu wa taala kelebihan para ulama, kelebihan para ilmuwan yang punya ilmu bermanfaat disebarkan kepada orang lain. Maka dia bisa mempersiapkan dan menikmati umur yang kedua, pahala terus mengalir, kemuliaan di sisi Allah, kemuliaan di sisi manusia, karena ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan juga diamalkan, dipakai, digunakan oleh manusia dan masyarakat. Kita sebut saja sebagai contohnya jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i? Saya yakin semua yang ada di sini madhabnya sebagian besarnya adalah madhab Syafi'iyah, betul? Nah, sekarang kalau Bapak Ibu kenal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu lahirnya di mana? Yang bisa jawab pulang duluan. Lahir di mana? Oh, berarti Bapak Ibu bukan madhabnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Itu tetangga saya, Syafi'i namanya. Kalau kita tahu tokoh dan itu menjadi idola kita, kita harus tahu Imam Syafi'i itu adalah seorang ulama besar, lahir di Gaza, Palestina. Gaza, Palestina yang sekarang dijajah Israel, pada tahun 150 Hijriah. Bertepatan dengan melahirnya beliau adalah meninggalnya seorang ulama besar, Abu Hanifah, yang punya madhab Hanafiyah di Syam. Beliau Abu Hanifah meninggal, lahir di Gaza itu seorang ulama besar juga, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah dan meninggal pada tahun 204 Hijriah. 190 ke 204 berapa? Kira-kira 54. Panjang atau pendek? Panjang atau pendek umur Imam Syafi'i? Umurnya yang pertama, umur biologisnya hanya 54. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan umurnya yang kedua, di mana beliau Imam Syafi'i rahimahullah sampai hari kiamat nanti tak mendapatkan pahala mengalir dan juga kemuliaan si manusia si Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang beliau ajarkan sampai hari ini. Maka siapapun yang beribadah, sholat, puasa, zakat dengan ilmunya Imam Syafi'i, maka saat itulah Imam Syafi'i terus mendapatkan pahala mengalir sampai hari kiamat. Umur yang panjang itu, yang beratus-ratus tahun, beliau tak mendapatkan yang namanya pahala mengalir. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi manusia. Sampai hari ini kita bisa nikmatin buku-buku beliau, kita baca kitab-kitab beliau, seolah-olah beliau masih hidup.
Jadi ternyata umur yang pendek itu bisa kemudian dibalas dengan umur yang panjang di umur yang kedua, jikalau seorang hamba Allah itu memiliki salah satunya ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada masyarakat atau orang lain yang membutuhkan. Yang terakhir jemaah Allah Subhanahu wa taala, pintu keberkahan itu adalah min babil walad. Pintu anak. Anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk kita semua. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik dengan baik. Jikalau dididik dengan baik, maka dia akan menjadi aset ukhrawi yang bisa mengalirkan pahala, menyumbangkan kebaikan kepada kita sebagai orang tuanya. Tapi jamaah Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang harus kita sampaikan dan kita berikan kepada anak kita adalah substansinya adalah tarbiyatan islamiyatan, yaitu pendidikan yang islami. Sehingga seorang anak itu tumbuh menjadi dewasa dengan akidah yang sahih, dengan ibadah yang benar, dan dengan akhlak dan moral yang islami yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru akan menjadi anak yang baik yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi yang perlu diingat jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam mendidik anak itu seringkali kita sendiri dan masyarakat kita hanya mengandalkan pendekatan lisanul maqal. Hanya menggunakan pendekatan lisanul maqal, yaitu pendekatan instruksi, pendekatan nasihat-nasihat, pendekatan petua-petua dan perintah-perintah. Tapi sayangnya jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita semua ini miskin keteladanan. Ini menjadi masalah. Kita hanya memerintahkan anak yuk ngaji, anak kamu ke sana belajar yang rajin, ke masjid sholat berjamaah. Tapi orang tua masjid aja alamatnya tidak tahu. Orang tua baca satu ayat pun diperdengarkan kepada anaknya tidak pernah. Maka oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, perlu kita sinergikan selain lisanul maqal, instruksi, nasihat, perintah kepada anak itu harus, tapi juga harus ada yang namanya lisanul hal. Contoh tauladan dari orang tua itu lebih mengena di hadapan seorang anak jemaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang manusia itu, orang tua tidak cukup memerintahkan anak ngaji kamu, tapi juga dia juga harus ngaji. Salat kamu, dia juga harus salat. Itulah sesungguhnya yang menjadi kritik kita semuanya dalam mendidik anak ini. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari semua itu maka bisa kita lihat itulah makna dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salas. Jikalau seorang manusia itu sudah meninggal wafat mati, maka inqata' semuanya sudah terputus amal illa min salas, kecuali dari tiga hal: shadaqatin jariyah, harta yang disedekahkan yang pahalanya terus mengalir, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat seperti ilmunya Imam Syafi'i itu, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang lain Rasulullah jelaskan yang diriwayatkan Imam Baihaqi dan Imam Tirmidzi sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyara. Kata Rasul SAW bahwasanya di antara apa yang akan mengikuti seorang mukmin dari amal-amal baiknya setelah kematiannya, yang pertama ada ilman 'allamahu wa nasyara, yaitu ilmu yang diajarkan dan dia sebarkan. Awwaladan salihan tarakah, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Au mushafan warasah, atau mushaf yang dia wakafkan, dia wariskan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabil banahu, atau rumah untuk ibnu sabil yang dia bangun. Au nahrin ajrahu, atau sungai atau sumur yang dia alirkan.
au shadaqatin akhrajaha min mali fi sihhati wa hayati, atau sedekah yang dikeluarkan dari hartanya yang halal itu selama dia masih sehat dan ketika masih hidup. Itulah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala dari nas-nas sabda-sabda Nabi yang menjelaskan tentang fasilitas yang bisa kita jadikan untuk mempersiapkan umur kita yang kedua di saat kita istirahat di alam barzah menunggu hari akhir dan hari pembalasan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.